Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Yunda dengan NPM 2333001 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan, ucapan, atau maupun tulisan. Ini merupakan cara menyampaikan pesan atau informasi melalui bahasa yang terstruktur, baik secara langsung maupun melalui media. Contoh komunikasi verbal yaitu ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui isyarat fisik, ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan tanda-tanda lain yang tidak bersifat verbal. Bentuk komunikasi ini seringkali menyertai komunikasi verbal atau berdiri sendiri untuk menyampaikan emosi, sikap, atau informasi. Komunikasi nonverbal juga dapat mencerminkan perasaan dan suasana hati seseorang yang mungkin tidak selalu terungkap melalui kata-kata. Berikut adalah beberapa contoh komunikasi nonverbal. Contoh komunikasi nonverbal ada ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup tindakan, reaksi, dan respon yang terjadi saat dua atau lebih individu saling berinteraksi. Interaksi sosial bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan merupakan elemen penting dalam membangun hubungan sosial dan membentuk struktur sosial. Contoh interaksi sosial yaitu 1. Percakapan antar teman, 2. Transaksi jual beli, 3. Bimbingan di sekolah. Penerimaan umpan balik. Penerimaan umpan balik adalah kemampuan atau kesediaan seseorang untuk menerima, memahami, dan mempertimbangkan masukan, kritik, atau saran dari orang lain mengenai tindakan, kinerja, atau perilaku mereka. Penerimaan umpan balik yang baik melibatkan sikap terbuka, tidak defensif, dan siap menggunakan umpan balik tersebut untuk melakukan perbaikan atau perubahan positif. Berikut adalah contohnya. Dalam pendidikan, seorang siswa menerima nilai rendah pada sebuah tugas. Guru memberikan umpan balik tertulis yang mencakup area yang perlu diperbaiki, seperti Anda perlu memperjelas argumen utama di bagian pembuka. Siswa tersebut tidak merasa defensif dan mengambil waktu untuk memahami umpan balik lalu melakukan perbaikan pada tugas berikutnya. Media audio. Media audio adalah bentuk media yang menggunakan suara berbagai sarana untuk menyampaikan informasi, cerita, atau hiburan. Media ini dapat berupa rekaman suara, musik, atau suara yang dihasilkan secara langsung. Media audio sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk radio, podcast, buku, audio, dan musik. Contoh media audio, podcast, yang kedua radio, yang ketiga buku audio. Media visual. Media visual adalah bentuk media yang menggunakan elemen gambar, video, dan grafik untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan. Media ini memanfaatkan penglihatan manusia untuk menarik perhatian dan menyampaikan makna. Media visual sering digunakan dalam berbagai konteks termasuk iklan, pendidikan, dan hiburan. Contoh media visual yaitu gambar dan video. Media interaktif. Media interaktif adalah jenis media yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi secara aktif dengan konten, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. Media ini sering kali memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan imersif bagi pengguna. Contoh media interaktif yang pertama ada permainan video, yang kedua ada aplikasi pembelajaran. Media digital. Media digital adalah bentuk komunikasi yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan informasi, konten, atau pesan. Media ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet. Media digital mencakup berbagai format, mulai dari teks dan gambar hingga video dan audio. Contoh media digital yaitu ada website, media sosial, dan blog. Kesimpulannya yaitu teknik komunikasi yang efektif dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Pemanfaatan media pembelajaran, baik digital maupun non-digital, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dengan cara yang menarik dan bervariasi. Media pembelajaran mendukung berbagai gaya belajar dan memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Kombinasi antara teknik komunikasi yang baik dan penggunaan media yang tepat dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia nyata. Terima kasih presentasi dari saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.